Halo, perkenalkan nama saya Evi Fatul Muslimah dengan NIM 234103050015. Saya dari Prodi Psikologi Islam, mata kuliah Psikometri dengan dosen pengampu Bapak Nuzul Ahadianto, SPSI, MSI. Video ini dibuat untuk tugas ujian tengah semester. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat dan ruang lingkup psikometri, sejarah dan perkembangan psikometri, konsep dan skala pengukuran psikologi, konsep dan faktor reliabilitas. Dimulai dari yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat dan ruang lingkup psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari cara mengukur aspek-aspek psikologi seperti kepribadian, kecerdasan, motivasi, dan emosi. Objek yang diukurnya adalah hal-hal non-fisik yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan manusia. Tujuannya untuk menghasilkan alat ukur yang valid dan reliabel agar hasil pengukuran objektif dan ilmiah. Fungsinya membantu asesmen, seleksi, serta penelitian dalam psikologi. Contohnya, tes minat bakat di pendidikan, tes psikologi dalam rekrutmen kerja, dan kuesioner stres akademik pada penelitian sosial. Psikometri berperan penting karena menjadi dasar ilmiah untuk memahami manusia secara terukur. Yang kedua, saya akan membahas sejarah dan perkembangan psikometri. Psikometri dimulai pada abad ke-19 dengan Francis Galton yang menggunakan statistik untuk mengukur perbedaan individu. James McCune memperkenalkan mental test untuk mengukur kemampuan mental. Alfred Binet kemudian menciptakan tes kecerdasan pertama, Binet-Simon, yang dirancang untuk membantu anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus. Charles Spearman mengembangkan teori faktor umum dan teknik analisis faktor untuk mengukur kecerdasan. Psikometri berkembang dari teori tes klasik yang menilai skor total dari tes menuju teori tes modern yang lebih fokus pada karakteristik setiap butir soal dan kemampuan individu. Perkembangan ini juga terlihat dalam perubahan metode tes. Dulu menggunakan kertas dan pensil, sekarang banyak menggunakan tes berbasis komputer yang menyesuaikan kesulitan soal dengan kemampuan peserta secara real time. Yang ketiga, konsep dan skala pengukuran psikologis. Pengukuran psikologis mengukur hal-hal abstrak seperti perasaan dan kepribadian, sementara pengukuran fisik mengukur objek nyata seperti tinggi badan. Ada 4 jenis skala dalam psikologi: nominal, misalnya jenis kelamin; ordinal, misalnya tingkat stres, rendah, sedang, tinggi; interval, misalnya skor motivasi belajar 0 sampai 100, dan rasio, misalnya waktu belajar dalam jam. Contohnya, skala stres akademik bisa menggunakan skala ordinal, motivasi belajar menggunakan skala interval, dan kepuasan kuliah daring bisa menggunakan skala nominal. Dan yang keempat, konsep dan faktor reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil suatu alat ukur psikologi ketika digunakan berulang kali. Reliabilitas penting karena menentukan keakuratan dan kepercayaan hasil tes. Faktor yang mempengaruhinya antara lain kondisi peserta, situasi tes, dan kualitas butir soal. Misalnya, hasil tes kepribadian bisa berubah karena suasana hati, atau skor IQ berbeda karena waktu pelaksanaan yang tidak sama. Alat ukur yang reliabel akan memberikan hasil yang stabil dan konsisten
meskipun dilakukan dalam waktu atau kondisi yang berbeda. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.